Sobat Tani, kami dari Jangan Malu Bertani hari ini akan membahas tentang pertanian. Apa itu pertanian? Indonesia merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, dilintasi garis khatulistiwa dengan kepulauan terbesar di dunia. Negara dengan ibu kota Jakarta ini memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, batu bara, emas, dan lain-lain. Namun, tahukah kalian bahwa negara Indonesia ini biasa disebut dengan negara agraris? Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dan negara Indonesia ini memiliki tanah yang subur karena mendapatkan sinar matahari dan curah hujan yang tinggi. Maka dari itu, Indonesia disebut negara agraris dengan hasil pertanian di Indonesia bermacam-macam, mulai dari sayur hingga buah-buahan. Ngomong-ngomong, pertanian itu apa sih? Oke, dikutip dari Wikipedia, pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Mungkin lebih simpelnya pertanian itu adalah suatu kegiatan manusia seperti bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Contohnya, menanam padi atau tanaman lainnya, budidaya ternak ayam, usaha tani ikan lele, usaha tani dengan tumbuhan pepohonan pada lahan hutan, serta bermacam lainnya. Untuk kali ini, pertanian yang akan dibahas adalah pertanian secara sempit atau kegiatan bercocok tanam dan budidaya tanaman. Aktivitas pertanian dilakukan pada dua lahan, yaitu lahan basah dan lahan kering. Yang pertama kita akan bahas lahan basah. Pada lahan basah, kegiatan pertanian dilakukan di daratan rendah, sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Persawahan dengan pasokan air yang mengalir, seperti lahan dilalui arus sungai dan adanya irigasi. Bentuk lahan basah berupa persawahan yang dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu sawah tada hujan, sawah pasang surut, sawah lebak, dan sawah irigasi. Yang pertama, ada sawah tada hujan. Sawah tada hujan adalah sawah yang pengairannya mengandalkan air hujan. Selanjutnya, sawah pasang surut adalah sawah yang memperoleh air dari sungai-sungai besar yang bermuara ke laut. Yang ketiga, sawah lebak. Sawah lebak adalah jenis sawah yang memanfaatkan lahan berupa lumpur endapan dari kiri dan kanan sungai yang tidak tergenang aliran air sungai. Selanjutnya, jenis sawah yang keempat yaitu sistem pertanian padi sawah yang paling baik, memanfaatkan irigasi untuk pengairannya. Nah, sistem pengairan tata air ke seluruh lahan pertanian akan tertata dengan baik, mulai dari sumber pengairan, bendungan atau waduk, sampai ke saluran-saluran tersier. Nah, selanjutnya kita ke lahan kering. Berbeda dengan lahan basah, kegiatan pertanian di lahan kering dilakukan pada daratan tinggi sekitar 500 meter di atas permukaan laut dan tidak perlu dilewati arus air. Sistem budidaya lahan kering meliputi tagelan, ladang berpindah, dan pekarangan. Yang pertama, tagelan. Tagelan merupakan tanah yang terdapat di daerah yang mengandalkan curah hujan. Yang kedua, ladang berpindah merupakan kegiatan pertanian yang dimana lahannya berpindah-pindah. Yang ketiga, pekarangan merupakan suatu lahan yang letaknya berada di lingkungan pemukiman atau lingkungan rumah dan umumnya dibatasi dengan pagar. Lahan ini sering ditanami tanaman pertanian. Jenis tanaman budidaya pertanian itu apa aja sih?
Tanaman yang sudah dibudidayakan dan dirawat dengan baik siap dipanen dengan waktu yang sudah ditentukan sesuai jenis tanaman itu sendiri. Ada yang membutuhkan waktu 1-3 bulan atau bertahun-tahun untuk dipanen dan diolah. Kelompok tanaman dibagi menjadi 3, yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan. Kelompok tanaman pertanian. Yang pertama, tanaman pangan. Tanaman pangan adalah tanaman penghasil bahan pokok seperti kelompok umbi-umbian, serelia, dan kacang-kacangan. Tanaman kedua yaitu tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura adalah tanaman yang tergolong dalam jenis sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Yang ketiga, tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan merupakan tanaman musiman atau tahunan yang tujuannya untuk usaha perkebunan dan diproduksi dengan jumlah yang banyak. Contohnya, tanaman tahunannya itu kelapa sawit, kakao, karet, dan masih banyak lainnya. Setelah membahas pertanian umum atau biasa disebut konvensional sebelumnya, ternyata pertanian juga memiliki jenis-jenis lain loh. Apa aja ya? Nah, jenis-jenis pertanian itu ada pertanian modern dan pertanian organik. Yang pertama, pertanian modern. Pertanian modern merupakan proses dalam arti budidaya pertanian yang menggunakan peralatan canggih untuk memudahkan proses produksi dan meningkatkan hasil pertanian dalam kurun waktu yang efektif dan efisien. Selanjutnya, pertanian organik. Pertanian organik merupakan suatu rangkaian dalam sistem produksi pertanaman yang berdasarkan daur ulang hara secara hayati, terutama mempergunakan strategi pemindahan hara secara cepat dari sisa tanaman, pupuk kompos menjadi biomasa tanah yang selanjutnya akan mengalami proses mineralisasi dan berakhir menjadi hara dalam tanah. Adapun tujuan dari pertanian organik adalah menghasilkan pangan berkualitas yang lebih sehat dan bebas bahan kimia, melestarikan lingkungan, meningkatkan pendapatan petani karena biasanya produk organik itu harganya lebih tinggi. Masyarakat modern pun kini mulai banyak yang menyadari pentingnya menjaga kesehatan dan mengkonsumsi makanan organik. Oke guys, gimana penjelasan tadi? Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan ini bermanfaat dan membantu kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye, see you in the next video.